Kalau kita lihat dari segi fisik, sekolah ini sangat menjanjikan untuk bisa melaksanakan standar pendidikan yang layak, berkualitas. Hanya yang akan menjadi bahan pertimbangan kami, yang akan kami pikirkan dalam hal memberikan mereka sebagai finansial, meningkatkan finansial mereka. Untuk memajukan sekolah khususnya PGRI semakin baik, kesejahteraan kami guru-guru pun diperhatikan. Tapi saya berharap kedepannya lebih memperhatikan kami guru-guru, walaupun kami di sini siswanya sangat terbatas. Saya berharap kita guru di sini lebih diperhatikan lagi. Selamat pagi Ibu Detan. Selamat pagi. Pada saat ini kita sedang berada di sekolah SMP maupun SMA PGRI Kota Kupang. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait dengan kehadiran Ibu di tempat ini. Baik, terima kasih. Jadi kehadiran kami di sini sebagai bukti bahwa kami hadir karena ada Yayasan PGRI di sini. Kebetulan kami sekarang sudah diangkat menjadi pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai ketua dan saat ini Pak Lambert sebagai sekretaris untuk membantu menjalankan roda pendidikan di Yayasan PGRI khususnya bagi jenjang SMP dan jenjang SMA. Nah, sebagai rasa tanggung jawab moral tentu kami perlu datang bersilaturahmi dengan para guru, guru-guru yang di belakang kita, agar supaya mereka juga tahu bahwa sekolah ini mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi ada kami dari pihak yayasan yang mendampingi mereka sama-sama berkolaborasi membangun yayasan ini yang di dalamnya ada SMP dan ada SMA. Ibu tadi terlihat ada pertemuan dengan para guru. Hasilnya seperti apa? Jadi hasil dari pertemuan kami, saya ini sebenarnya malu kalau saya mau bicara, ya, karena saya juga dari guru, jadi kepala sekolah, jadi pengawas sekolah. Dalam kepengurusan saya tadinya ketua PGRI Kota Kupang dan saat ini dikasih tanggung jawab sebagai ketua YPLP, ya. Kalau kita lihat dari segi fisik, sekolah ini sangat menjanjikan untuk bisa melaksanakan standar pendidikan yang layak, berkualitas. Dan kalau kami lihat dari kesiapan para guru-guru, mereka terlalu siap untuk melayani anak-anak murid. Hanya yang akan menjadi bahan pertimbangan kami, yang akan kami pikirkan dalam hal memberikan mereka sebagai finansial, meningkatkan finansial mereka. Karena insentif untuk mereka memang tadi kalau kita dengar sangat ya bagaimana sangat minim. Tapi kami percaya bahwa YPLP ini tidak berjalan sendiri, tapi kami ada satu payung di mana ada MOU kami itu pengurus PGRI provinsi. Kami akan membawa informasi ini untuk kami diskusikan. Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa kali ini SMP maupun SMA PGRI akan menerima murid baru. Panitianya nanti akan dilaksanakan, kepala sekolahnya sudah kami usulkan dan akan segera terbit SK kepala sekolahnya. Karena izin kepala sekolah yang kemarin sudah habis masa jabatannya, sehingga yayasan perlu mengantisipasi dengan mengangkat kepala sekolah yang baru supaya kegiatan pelayanan pendidikan di sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Ibu, PGRI ini mempunyai cerita yang sangat istimewa. Sebab dari sekolah ini telah melahirkan beberapa pejabat, di antaranya gubernur maupun untuk meraih hal seperti itu. Ibu mau menempuh cara seperti apa ini? Iya, jadi sebenarnya kan saat ini kita lihat bahwa di mata masyarakat sekolah ini hampir tidak ada. Padahal di tahun 80-an sekolah ini kan kalau kita bilang tiang bendera, benderanya lebih tinggi dari tiang bendera. Ini impian kami sebagai pengurus YPLP dan juga tentu dengan pengurus PGRI yang baru ya di provinsi, yang kami punya masa jabatan nanti dari 2025 sampai 2030 akan bekerja keras untuk mengembalikan marwah, keharuman sekolah ini, nama besar sekolah ini, supaya kembali publik tahu bahwa oh ini lembaga bukan sekedar gedung,
tetapi sudah menciptakan orang-orang hebat, ya. Dan ini akan terus. Mohon doanya supaya kerjasama yang baik ini dengan guru-guru tetap kita jalin, ya, demi membangun pendidikan yang baik, yang mana sekolah ini pernah menjadi sekolah favorit dan luar biasa. Ibu, solusi seperti apa? Karena kelihatannya murid-murid sini kan bisa dikatakan berkurang. Untuk menarik minat orang tua murid untuk bersekolah sini, anak yang sekolah seperti apa? Iya, jadi kita kan bicara pemerintah menggaungkan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar. Tentu itu akan kami laksanakan. Untuk pendidikan menengah juga kami juga mendaftar secara gratis, mereka sekolah gratis, ya. Kemudian dari yayasan sendiri yang bekerja sama dengan pengurus PGRI provinsi itu menyiapkan pakaian seragam untuk mereka. Kenapa? Karena dalam setiap pendaftaran murid baru orang tua mendaftar bukan satu anak. Tentu ada beban-beban yang ditanggung, tapi PGRI memandang bahwa sekolah ini perlu diperuntukkan bagi anak-anak, maka terobosan yang kami lakukan adalah sekolahnya gratis dan kita menanggung pakaian seragam untuk peserta didik baru. Jadi seragam putih biru dan juga seragam abu-abu. Ini memasuki tahun ajaran baru, Ibu. Siap. Ajakan untuk orang tua murid agar bisa menyekolahkan anak mereka tempat ini seperti apa? Ya, jadi ini tadi malah guru-guru yang minta. Guru-guru minta bahwa mereka nanti akan bantu mensosialisasikannya, mengundang keluarga, karena program yang kami sampaikan ini sangat-sangat meringankan masyarakat, ya. Dan tentu kami juga bekerja keras. Jadi ini tidak ada yang gampang. Tapi saya yakin bahwa suatu kerja keras pasti membuahkan hasil yang manis. Apakah ada hal lain yang Ibu hendak sampaikan pada saat ini? Ya, yang saya sampaikan adalah teman-teman guru tetap bekerja dengan baik, ya. Yakinlah bahwa pengurus YPLP sekarang ada di bawah komando Ibu Apolonia Detan. Mari kita bekerja sama-sama bekerja. Jangan pikir nanti kalau kerja dapat apa, tapi mari kita berpikir siapa yang akan kita layani. Karena bekerja dengan melayani, walaupun hari ini kita susah-susah, tapi pasti besok kita akan menikmati hasil yang sangat membahagiakan hati kita. Terima kasih Ibu Detan. Mungkin Pak Lambert ada tambahan? Ya, sebagai pengurus yang baru, kami punya mimpi besar agar SMA PGRI ini kembali seperti yang dulu tahun 80-an, punya nama besar, dan juga bisa mencetak pejabat-pejabat seperti Bapak Gubernur, mantan Gubernur Bapak Victor Laiskodat. Dan ini harapan kita. Dan di sini kita akan nanti akan ada kegiatan-kegiatan ekstra-ekstra yang akan menunjang belajar, juga menunjang masa depan mereka, baik untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Apa dengan kondisi sekolah yang ada saat ini, hal paling utama yang akan ditangani apa dari pihak PGRI ini? Kondisi sekolah kan seperti ini. Hal yang paling utama, agenda pertama PGRI untuk menangani kondisi ini seperti apa? Sekarang seperti apa yang saya sampaikan tadi oleh Ibu Ketua, gedungnya sudah bagus. Jadi hal yang pertama adalah memfasilitasi agar siswa ada. Terus sarana belajar, terus manajemennya harus kita tata. Tata kelolanya harus ditata. Kenapa seperti begini? Pasti tata kelolanya itu yang mesti ada hal yang kurang di situ. Nah, itu tata kelola itu yang sangat penting. Salah satu organisasi dalam bidang pendidikan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Lambert. Terima kasih. Kemudian sistem pendidikan kita tetap mengikuti pola dari pemerintah, tetapi pelayanannya adalah pelayanan bersifat inklusif. Guru-guru ini nanti di awal Mei akan kita latih, ya. Kita akan membawa narasumber, para pakar untuk melatih mereka supaya dalam pelayanan nanti memang kita beda. Kita berharap SMP, SMA, PGRI beda. Karena guru-guru mengajarkan anak-anak menjadi berbeda, apalagi kalau yang namanya yayasan PGRI ini milik para guru, jadi kita harus berbeda. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Ibu adalah salah satu guru yang mengajar di SMA PGRI. Ibu bisa menjelaskan terkait dengan pengalaman Ibu selama mengajar di sini seperti apa? Ya,
saya mau menjelaskan sedikit tentang pengalaman saya mengajar di SMA PGRI ini, bahwa kalau kita melihat bangunan yang sangat bagus ini, yang pasti yang terpikirkan di kepala kita adalah pasti siswa yang begitu banyak, guru-guru yang banyak, tapi dari tahun ke tahun untuk SMA PGRI ini memang benar-benar mengalami penurunan. Ya mungkin banyak disebabkan karena faktor, yaitu karena zonasi atau penerimaan peserta didik khususnya di sekolah negeri yang melewati daripada kuota itu. Jadi dampaknya adalah bagaimana SMA PGRI ini mengalami penurunan terhadap pendaftaran. Jadi di salah satu sisi itu juga karena banyaknya anak-anak yang tidak masuk, membuat kita guru-guru juga itu dari tahun ke tahun itu mengalami kewalahan dalam jam mengajar kita. Karena dari kapasitas kelas yang untuk saya masuk pertama itu kita dikasih kelas itu ada untuk kelas 10 itu 2, yaitu kelas MIPA dan IPS. Jadi totalnya semua ada 6 kelas, dan sekarang mengalami penurunan itu di 3 kelas saja, dan semua itu kelas IPA. Untuk di kelas IPA 11 nih IPA, pembagian kelas. Kehadiran dari pengurus baru di sini ini membawakan wajah yang baru, pola pikir yang membuat kami guru-guru terkhususnya merasa bahwa ayo kita harus bangkit. Kita harus bangkit untuk menata kembali sekolah ini yang dulunya menjadi sekolah yang salah satu tren di sekolah ini. Dengan pemikiran dari kepala sekolah yang baru ini membuat kami guru-guru lama ini juga mengambil tekad untuk kayaknya memang sudah saatnya kita harus memajukan sekolah ini. Mungkin kita baru mengadakan pertemuan 1 kali, tapi wajah baru itu dengan pemikiran yang baru sudah membuat kita guru-guru ini merasa bahwa ada jalan ke depannya, itu sudah sangat bagus. Ibu, kalau boleh tahu sudah berapa lama mengajar di sini? Saya mengajar dari 2016. Ini tentunya terkait dengan kesejahteraan Ibu ya. Ya. Ibu mengajar butuh kesejahteraan juga. Terkait hal tersebut seperti apa menurut Ibu? Kesian juga ini. Bicara saja apa yang Ibu tahu. Ini kan menjadi perhatian juga Ibu. Ya, kalau untuk kesejahteraan Bapak, ya kami sangat-sangat di bawah dari UMR lah. Kesetaraan kami itu, tapi tekad dan minat kami untuk mencerdaskan anak bangsa ini sangat kuat. Jadi kalau diukur dari uang itu memang sangat-sangat kecil, tapi saya yakin dan percaya bahwa pasti akan ada kesejahteraan ke depan yang lebih baik. Ini kan dalam semoga ke depannya lebih baik sekolah ini dan bisa berdampak pada pendapatan atau gaji Ibu. Amin. Ya. Apa yang Ibu mau sampaikan lagi? Mungkin ada hal lain yang Ibu mau sampaikan? Saya ingin menyampaikan kepada pengurus CPLP yang baru, Ibu Ketua Mama Detan, semoga di kepemimpinan yang baru ini segala sesuatu untuk memajukan sekolah khususnya PGRI semakin baik, kesejahteraan kami guru-guru pun diperhatikan, dan sukses selalu dengan Bapak Kepala Sekolah yang baru juga yang terpilih. Kami menantikan program-program untuk kami dapat melanjutkan atau kami dapat bekerja sama dengan tim membangun SMA PGRI. Terima kasih Ibu atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Ibu sebagai salah satu guru di SMA PGRI tentunya punya pengalaman suka duka terkait dengan aktivitas Ibu sebagai guru di sini. Iya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait dengan aktivitas Ibu selama ini seperti apa pengalamannya? Ya, kalau semenjak saya jadi guru, dari awal itu kami datang lembaran, kemudian dites dan sebagainya. Kemudian untuk suka duka ya seperti biasa kita sebagai guru pasti ada lah yang namanya kita bentrok sana dengan murid maupun dengan guru atau pegawai. Kalau untuk masalah administrasi mungkin ada beberapa kendala dan itu pun kadang teratasi tapi kadang tidak. Mungkin untuk suka duka seperti itu. Sejak kapan Ibu mengajar di sini? Kalau untuk mengajar saya dari 2021. 2021. Iya. Selama mengajar dari tahun 2021, kesannya seperti apa selama mengajar seperti itu? Kalau
Kalau untuk saya, karena saya mengajar, saya tidak mau lihat yang lain-lain. Saya fokus ke anak-anak untuk seperti kesan saya baik untuk sekolah ini, tapi mungkin manajemennya yang kurang mungkin ya, karena saya juga tidak terlalu tahu sampai ke dalam-dalam. Karena saya fokus hanya untuk mengajar. Terkait dengan manajemen seperti Ibu sampaikan tadi, harapan Ibu seperti apa agar lebih baik manajemennya? Kalau untuk harapan saya lebih terbuka dan transparan, karena percuma kita datang nanti administrasinya ada yang sebenarnya seperti ini, kaget nanti sudah lain lagi gitu. Jadi saya harap kedepannya kalaupun ada yang lebih baik yang untuk memperbaiki sekolah ini, saya harap lebih baik, lebih transparan dan terbuka kepada kita semua guru-guru. Ibu, terkait dengan aktif tentunya dalam aktivitas butuh kesejahteraan. Iya. Ibu bisa menjelaskan? Kalau untuk kita guru, untuk saya pribadi beberapa ada yang kadang administrasi untuk kesejahteraan ada yang kadang turun, kadang naik, kadang turun. Mungkin tergantung ya, tidak tahu mungkin dari mood kah atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Itu urusan yang di atas, saya tidak tahu sampai sana. Tapi kadang kita guru ya mau dibilang di bawah UMR juga sangat di bawah. Terkait dengan kesejahteraan Ibu, apa yang Ibu mau sampaikan harapan? Harapan saya mungkin dibayar seperti itu, mungkin ada faktor lain. Saya tidak tahu itu faktor apa, tapi saya berharap kedepannya lebih memperhatikan kami guru-guru, walaupun kami di sini siswanya sangat terbatas. Saya berharap kita guru di sini lebih diperhatikan lagi. Mungkin itu saja. Tapi Ibu tetap setia dengan PGRI? Setia. Kalau mau bilang setia karena walaupun dari kami awal masuk saja, kalau saya mau melihat dari nilai, mungkin saya sudah mundur dari awal. Karena sebelum dari sini ini saya juga pernah di sekolah lain dan itu digaji bisa lebih dari 3 juta. Tapi saya berani mundur karena saya pikir saya kembali ke saya punya kota, saya coba untuk mencari lagi di sekitar kota sini mungkin ada yang bisa. Karena saya fokus bukan untuk nilainya, tapi fokus ke anak-anak. Karena percuma saya duduk di rumah tidak menimba ilmu sama sekali. Karena kita guru tidak berhenti mengajar, tidak berhenti belajar juga. Karena kita belajar juga bukan cuma dari buku, tapi dari anak, dari situasi, dari lingkungan. Mungkin sangat luar biasa. Terima kasih Ibu, semoga kedepannya mungkin kesejahteraan lebih baik lagi saya dengan harapan. Amin. Tetap semangat. Ya, semangat. Semoga PGRI bisa. Oke.